Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Wajah Baru Servis, berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Ini di sini kedatangan lagi nih tentang kompor kali ini ya. Ini kompor. Tapi ini Magicom yang pakai kompor gitu. Ini merek Rinnai, di sini ada tulisannya. Woi. Dan ini si Bolu namanya nih, Bolu kukus. Dan untuk kendala kompor ini, Bolu coba geser sedikit Bolu. Nah, sini. Untuk kendala ini udah dipastikan ini apinya merah. Kata orangnya ini apinya merah. Dan ini harus dipancing. Bolu. Ini maaf nih, Bolu sangat manja sekali nih Bolu. Karena di sininya nih kabel magnetnya itu nggak ada tuh. Jadi untuk ininya tuh nggak bunyi stuck seperti itu ya. Jadi ini harus kita servis, kita bongkar total tuh. Kalau ini kita turunin, jadi kalau matang kayak gini, ini naik. Coba kalau kita semprot. Untuk kompor model kayak gini nih, yang ada tabungnya gini nih, ada besinya. Ini nggak cukup disemprot doang ya. Coba kita buka. Tuh. Oh, ini kotorannya keluar semua ya. Ini saya pakai kompresor, bisa lihat. Tuh, debunya. Ini udah pasti ini merah. Udah pasti ini harus dibongkar. Jadi ini saya akan bongkar dulu. Oke, untuk kompor ini bautnya sudah kena ya. Alhamdulillah, ini keras banget. Bisa kelihatan nih, kotor banget. Ampun. Ini servisan juga. Ini harus tantangan juga nih. Ini harus bisa. Mudah-mudahan ini bisa ya. Coba kita minyakin dulu. Ini bagian pemantik koreknya nih. Nah, ini alhamdulillah sudah mau bunyi ya, diminyakin. Apa ya? Bisa dilihat sini, tuh. Udah kelihatan sininya apinya. Berarti tandanya ininya masih bisa. Kotor banget, ampun ini. Untuk bagian selanjutnya nih, Bang. Kan udah dibongkar. Kita lihat dulu nanti ini kabelnya saya ganti. Jadi untuk servis ini juga harus benar-benar tahu. Jadi yang kita bongkar, copot, berarti ini nih baut ini 1, 2. Ini baut ini 2. Kita copot. Coba kita copot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untung rada enak nih ya keluarnya, ya nggak keras. Oke. Ini punya servisan juga ya teman-teman. Punya pelanggan juga. Keras banget.
Ini bisa kita getok dulu. Digetok itu biar minimal bautnya gerak. Nah, jadi dia gampang. Nah, kita lepas nih, hati-hati. Nah, ini udah terlepas semua nih. Jadi ininya nanti dibersihkan sendiri. Tuh. Ampun. Ini kotorannya kotor banget. Jadi untuk bautnya kita simpen semua nih. Jadi bautnya tadi yang susah itu saya bikin min seperti ini, pakai gerinda. Tuh. Karena dia kalau pakai plus itu nggak kuat. Nah, kemudian ini akan saya cuci. Oke, untuk selanjutnya kita mau servis bagian ininya dulu ya. Ini kita pakai mata bor ukuran 2 mili. Jadi kita akan bor biar kotorannya hilang semua. Dan di bagian semua sekelilingnya kita bor juga. Oke, untuk bagian ini yang kalau yang keras ini bisa diminyakin ya. Ini saya pakai oli. Jadi semua harus dibor biar kotorannya hilang. Untuk bagian pengobaran ini udah beres, ini udah saya bor semua. Jadi untuk teman-teman yang punya kompor bisa banget servis kompor di tempat saya juga. Kompor, kipas angin. Dan kemudian saya di sini akan cuci. Saya akan bawa, akan cuci. Oke, untuk bagian ini saya akan cuci dulu.
rata. Jadi kita nanti akan akalin. Corokna banyune mas terus mas. Untuk bagian dalam ini harus bersih. Ini kotorannya banyak banget. Oke, biar hasilnya bagus. Oke, setelah dicuci kita nunggu kering, baru nanti kita servis. Terus selanjutnya di sini sudah saya cuci seperti tadi. Bagian pertama saya akan bersihkan ini dulu. Saya semprot pakai kompresor. Jadi harus pastikan ini burnernya ini harus bersih, biar nanti hasilnya apinya itu biru. Ini udah beres kalau yang ini ya. Dan untuk bodinya juga udah saya cuci, nih saya cuci bersih. Kemudian bagian paling penting, ini coba kalau mau kita semprot biar tahu apinya di sini, gasnya keluar apa enggak. Ini kita tekan dulu. Ini antara nutup sama buka ya. Kita coba. Oh, ini nutup. Jadi ini ngebuka. Nah, tuh. Sini lah. Oke.
servis ini cuma, kalau untuk kompor cuma itu doang ya, mampet kotor ya. Ini udah bagus. Dan sini juga koreknya dia, kalau kita pencet di sini ada anginnya, di sini itu tandanya udah normal. Dan di bagian ini, di bagian yang ini nih, yang kecil nih, ini buat pilot, api pilot. Tuh, kita bisa raba. Di sini ada keluar anginnya kecil. Nah, ini tandanya sirkulasi udara ini bagus. Ini nggak ada masalah. Jadi udah normal ini ya. Untuk balikan ini kita tinggal tekan ininya. Nah, ini balik. Jadi caranya dia seperti itu. Ini buat gas. Untuk matikan seperti ini. Nah, bagian selanjutnya, bagian penting. Ini berhubung kabelnya ini bocor, jadi kita akan sambung pakai kabel biasa. Terus ininya juga nanti akan saya sambung di sini, karena ini patah. Ya, harusnya kan dia kayak gini tuh. Harusnya ini seperti ini. Harusnya nyambung dia di sini. Nggak kelihatan ya. Ini harusnya ininya nyambung di sini tuh. Jadi nanti ini saya akan akalin. Yang pertama ini kita sambung dulu nih bagian ininya. Tapi ini kalau yang penting sih ininya dulu ya, ini jadi. Berarti kita harus copot dulu ininya. Untuk nyopot spuyer koreknya ini dari sini, ini ada baut. Tuh, keras banget. Jadi kita bisa butuh bantuan obeng getok. Dia kalau digetok dia mau kebuka ya, karena dia dari awalnya udah karat. Nah, ini bagian spuyer korek nih yang ini. Nah, ini lebih baik kita semprot juga. Ini udah bagus. Untuk langkah selanjutnya nih, kita bagian-bagian yang kira-kira buat menyala atau besinya ini kita minyakin semua ya, biar dia nggak ada seret. Ini punya servisan juga. Ini biasanya kalau nggak warteg ke rumah makan lah, dia pakainya seperti ini. Jadi untuk servis kompor ini biasanya ditinggal karena ini rada lama. Selanjutnya saya akan akalin besi ini nih. Ini harus kayak gini nih bang. Ini posisinya harus kayak gini. Jadi ini saya akan tambahin plat. Ini saya sudah siapin plat. Jadi dia nanti seperti ini ya. Dia nanti seperti ini. Ini akan saya baut dan ini akan saya baut.
Jadi posisikan posisi yang benar. Ya. Jadi ini akan saya bor dulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan akalin ininya dulu. Dan di sini saya memakai bor, udah saya siapin bor. Oke, jika sudah nih kita pasin seperti ini. Nah, kemudian bor tembus. Jika sudah dibor tembus seperti ini, kita gunakan rivet. Ini saya pakai rivet. Jadi biar lebih praktis ya. Untuk pemakaian rivet itu lebih praktis dan lebih cepat. Kelihatan ini udah kuat kalau udah kayak gini ya. Kemudian bagian ininya ini kita repair, kita bor. Ini kita ukur dulu bagian lubangnya yang itu. Sudah langsung di repeat. Nah, kalau udah di repeat, tinggal kita nih pepetin ke sini. Ini biar ini ketemu sama ini ya. Sesuaiin aja nih jaraknya antara seginilah, nanti akan dipasang ke bodinya. Nah, jika sudah, kemudian kita akan pasang pasang ininya belum nih. Nah, ini bagian penting nih, potong, kita sambung. Kita sambung pakai kabel. Nah, selanjutnya siapin kabel. Ini kabel apa aja ya, kita sambungin di kabel pemantiknya seperti ini.
Ini harus kencang, kuat. Dan kita pakai isolasi bakar. Nah, ingat teman-teman ya, untuk bagian penyambungan ini nanti dia akan mepet di kabel. Ini kalau kita nggak kasih tahanan, itu akan bocor, dia akan nempel di sini. Jadi penahan yang bagus biar nggak bocor, dia harus pakai karet. Oke, di sini saya sudah siapkan sebuah karet ban bekas ya. Ini kalau nggak ditahan, kasih tahanan seperti ini, saya yakin pasti akan bocor dan apinya itu nggak nyampe ke sini. Dan kita pakai kabel tis untuk ngikat ya. Biar kenceng, bisa kasih kabel tis 2 biji. Ini biar lebih kuat. Ini untuk kasih 3 juga nggak masalah. Sekali lagi, karena ini servisan, ini harus safety karena ini gas. Biar pelanggan itu puas. Nah, di bagian ini kan nanti akan kita masukin ke sini. Ini kita harus pakai jarum dulu masukinnya biar gampang nantinya ya, untuk melebarin nanti pas dimasukin ke jarumnya. Ini kita lihat juga di sini, ternyata di bagian ini nggak ada besinya ya, berarti ini harus kita ganti. Jadi ini kita bisa copot dulu. Untuk pengerjaan kompor ini emang rada lama ya, ini harus copot dulu. Untuk bagian ininya nih udah saya copot, nih yang bagian di sini. Ini yang bekasnya. Udah, nanti ini akan saya ganti. Kita ganti pakai punya kompor biasa ya. Seperti ini. Jadi dia tadi posisinya seperti ini. Kita baut lagi. Karena ini kalau nggak diganti jadi nggak ada besi ininya ya, jadi nggak bisa dimasukin kayak gini gitu. Jadi fungsinya ini buat dimasukin ke sini. Nah, kayak gini. Jadi kalau ini kita pencet, ini koreknya. Nah, seperti ini. Aduh, nyetrum. Jadi biar hasilnya itu di sini ada percikannya nih. Bisa kelihatan nggak? Jadi biar ada percikannya. Tuh, ini nyangkut. Juga
sudah, ini kita bisa pasang lagi seperti aslinya dia tadi di sini ya. Jangan sampai salah pemasangannya. Ini bagian ini, nah, seperti ini. Kemudian bagian ininya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah. Dan kita baut. Jika sudah, kita akan pasang ke cover. Seperti ini. Salah ya, ini harus dipasang itunya dulu, dipasang burnernya dulu. Kita pasang dulu kabelnya. Jadi ini harus dipasang burnernya dulu. Ini di sini ada, tadi ada karet dan juga ini bagian pengatur api. Ini caranya nih, karetnya kita pasang dulu, kemudian ini kita tahan, kemudian pasang seperti ini. Nah untuk ini nih, untuk bagian ini bisa lihat ya. Untuk bagian ini harus masuk di sini, di jalur apa nih namanya ya, jalur pilot. Ini harus seperti ini nih, ini masuk di sini ya. Ini harus masuk, nah seperti ini. Jika sudah, ini sambil kita tahan, kita balik. Nah kita balik, kita tinggal baut. Kita baut. Teman-teman maaf ya kalau suara saya ini kurang kenceng. Ini saya ngerekodnya di pinggir jalan. Nah, ini seperti ini ya. Baru kemudian ini kita pasang.
Kita siapin bautnya dulu. Kita baut satu-satu. Ini ada sekitar 5 baut. Alhamdulillah ini sedang azan maghrib ya. Taruh bang. Oke. Untuk selanjutnya di bagian koreknya nih. Bagian koreknya ini bisa kita bor. Ini harus kita copot dulu, susah pasangnya. Tadi saya lupa, ini harus dicopot dulu ininya. Ini biar gampang ya. Ini jadi ini harus kita bor ulang. Jadi sekalian kita repeat. Sekarang kita repeat sama bodinya. Kemudian kita pasin dulu dia di dekat sini. Nah, ini baru kita bor. Oke, jika sudah dibor, ini kita pasang lagi.
Untuk servis kompor ini emang harus ekstra sabar. Pada susah emang bang. Apalagi untuk yang baut-baut kayak gini nih, yang lepas, tinggal dipasang dia lepas. Ya jika sudah ininya, ini jangan lupa pasang ininya dulu. Ah? Kosong lah. Untuk ininya kita repeat dari bawah. Kita repeat dari bawah. Nah, jika sudah ini kita tahan. Langsung repeat. Kita bisa dilihat, coba tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Kita akan tes tuh, jadi ini belum mau balik ya tuh. Tuh. Jadi di sini dia ada percikan apinya. Oke bang, saya akan coba pakai gas. Oke, langsung kita coba pakai gas ya bang. Untuk hasilnya itu seperti apa? Bisa kelihatan ya? Bisa ya? Nah, kontennya bocoran. Jadi untuk apinya ini udah jadi, tapi masih ada kebocoran di sini. Oke, untuk selanjutnya tadi baut ininya cuma kurang kenceng doang ya. Ini udah saya kencengin. Awas, bolu awas. Ini saya buka. Nah, apinya sudah nyala. Udah saya ini lihat sini biar kelihatan. Ini kita tutup dulu, matiin. Ini kita buka gasnya, kita nyalain. Nah, dia nyala. Ini namanya api pilot. Kemudian tinggal yang ini
Yang nomor 2 nih, ini tinggal nyalain api di sininya seperti ini tuh, hasilnya seperti itu. Jadi ini udah normal, dan untuk matiinnya ini dari sini tuh. Untuk nyalain lagi ini tinggal pencet lagi. Nah seperti itu. Jadi ini lebih praktis, gampang. Nah untuk bagian ini pengatur api. Jadi biar ngatur kebiruannya. Nah ini hasilnya udah bagus, cakep. Nah coba nyalain lagi. Nah nyalain lagi. Jadi ini udah normal, tinggal ini kita matiin. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.